Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, kelawan nyebut asmane Allah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani kama welas, Ar-Rahimi kama asih, welas kasih gitu. Kalian pernah menerima kitab Sapinah, perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Di situ kan kalau Ar-Rahman itu kenikmatan yang diberikan pada waktu dunia dan di akhirat. Kalau Ar-Rahim kenikmatan yang diberikan pada waktu berada di alam akhirat. Itu baru satu pembahasan tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sedangkan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya sendiri itu begitu banyak. Salah satu diantaranya lagi, Ar-Rahman itu adalah pemberian Allah berupa kenikmatan. Nah, kalau Ar-Rahimnya pemberian Allah berupa kenikmatan yang lebih daripada Ar-Rahman. Jadi apa bedanya? Contoh, sehingga nanti ini bentuknya itu kan relatif. Anda punya kebutuhan uang berapa? Butuhnya uang berapa? Oke. Butuh uangnya itu adalah 1 juta. Anda punya 1 juta, berarti Anda telah diberikan sifat Ar-Rahman oleh Allah. Anda butuh dengan 1 juta, tapi ternyata uangnya punyanya 10 juta. Nah, itu berarti sudah Ar-Rahimnya Allah lebih sempurna, lebih banyak daripada Ar-Rahman. Itu sudah beda ya. Jadi makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah sama, tapi pada Ar-Rahimnya itu melebihi daripada sifat Ar-Rahman gitu. Nah ini, jadi kalau di Ar-Rahimnya kenikmatan yang lebih, ada tambahan daripada sifat Ar-Rahman. Orang tidur semalaman, biasanya nggak bisa tidur, gelisah terus gitu. Setiap malam gelisah terus. Suatu ketika Anda tidur, ternyata hanya bangunnya 3 kali. Padahal biasanya setiap berapa menit bangun, seolah-olah tersiksa gitu ya. Sekarang Anda bisa hanya 3 kali. Terjaganya itu karena kegelisahan. Nah, kenikmatan bukan? Kenikmatan. Yang biasanya nggak bisa tidur, sekarang bisa tidur walaupun masih bisa bangun 3 kali karena gelisah. Nah, setelah itu ternyata Anda bisa tidur pulas dari awal sampai akhir gitu. Nambah nggak kenikmatannya ini? Yang tadinya masih bisa gelisah, sekarang tidak gelisah. Itu namanya Ar-Rahim. Nah itu. Jadi Ar-Rahim itu adalah tambahan kenikmatan yang Allah berikan kelebihan dibandingkan dengan sifat Ar-Rahman. Satu lagi ini makna daripada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Nanti masih banyak lagi ya. Nah ini kalau dibahas secara keseluruhan bisa 1 bulan nggak akan selesai gitu. Alhamdulillah utai sekalian puji, segala puji iku lillahi kada Allah. Segala puji itu adalah milik Allah.
Rabbil Alamina, kang mengairani alam kabeh, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta, baik dari bangsa malaikat, baik bangsa jin, baik bangsa manusia, termasuk benda jamad, benda padat, benda cair gitu. Semua yang ada di muka bumi ini diatur oleh Engkau. Dan semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Sampai-sampai kalau ada satu daun yang dari pohon itu jatuh ke tanah, itu sudah ditakdirkan kapan jatuhnya, kapan keringnya, dan kemudian di mana tempatnya jatuh, itu sudah ditakdirkan semua oleh Allah. Karena Allah punya Rabbil Alamin, mengatur alam semesta. Wassalatu utai tambah rahmat ta'tin, wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina, ing atase Gusti kita, atas Gusti kita rupane Muhammadin, Nabi Muhammad. Rasul ada berapa? Kalau yang wajib tertera di dalam Al-Quran yang wajib dibani itu kan 25. Secara globalnya itu 314 atau 313 gitu. Okay. Nanti semua Rasul itu kok jumlahnya bilangannya itu. Nanti Anda bisa belajar tentang hitung-hitungan tentang lafaz Muhammad itu dari huruf apa yang dipakai dengan abjadun, maka di sana akan berjumlah 313. Jadi ternyata nama-nama Rasul aja udah tercakup di dalam kata-kata yang ada pada nama Rasulullah Muhammad gitu. Nah ini, makanya kemudian masuk logika, kok kenapa jumlahnya segitu? Ternyata sudah tercantum semua pakai hitungan dengan lafaz yang ada pada lafaz Muhammadun. Nanti Anda belajar tentang ilmu begini gitu ya, ilmu ngitung gitu. Okay. Wa ala alihi, lan keluarga Nabi dan keluarga Nabi, rahmat dan salam tercurahkan kepada keluarga Nabi. Keluarga Abu Jahal, Abu Lahab, keluarga bukan? Keluarga, masih dipandang sebagai keluarga. Abu Thalib, Abdul Muthalib, pamannya, kakeknya gitu. Ini sudah termasuk kepada keluarga. Wa ashabihi, lan sahabat-sahabat Nabi, wa ashabihi, lan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi setelah kenabian. Nah, berarti kalau sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi setelah kenabian, ada orang yang bertemu dengan Nabi, tapi pada waktu itu Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Ada
sahabat Nabi, ada orang yang kebetulan dia bertemu dengan Nabi. Pada waktu itu Nabi belum diangkat menjadi Rasul ya. Kemudian dia meninggal, tidak dihitung sebagai sahabat, karena persyaratannya itu sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi setelah kenabian, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Kemudian dia harus beriman, bertemu dengan Nabi dan beriman. Nanti pengertian sahabat juga begitu banyak gitu. Rada sulit untuk memberikan sebuah definisi. Definisinya begitu banyak. Sebab ketika definisinya itu begitu banyak, maka nanti pemahamannya pun akan berbeda-beda. Itu tuh kan tadi. Ada orang yang bertemu dengan Nabi tidak beriman. Bertemu dengan Nabi tidak beriman. Gitu. Setelah Nabi meninggal baru beriman. Ya. Ada orang yang bertemu dengan Nabi tidak beriman, setelah Nabi meninggal baru beriman. Berarti kan ketemu apa? Berimannya setelah Nabi meninggal. Apakah disebut sahabat atau bukan? Nanti kaitannya dengan ulumul hadis ini ya. Ketika dia meriwayatkan sebuah hadis, apakah dipandang sebagai sahabat atau dipandang dia sebagai tabi'in? Nah, ini. Tuh. Atau ada orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi beriman. Ada nggak yang begini? Ada. Ketika Islam datang di Mekah, sebagian orang yang ada di Madinah pada datang ke Mekah untuk menyatakan keimanannya. Nah, ketika setelah mereka menyatakan keimanannya, mereka pulang ke Madinah, mereka ajarkan Islam ke keluarga, ke kerabat. Mereka beriman kepada Nabi. Ketemu nggak dengan Nabinya? Belum. Tapi kemudian setelah itu mereka meninggal, belum pernah ketemu dengan Nabi. Apa dipandang sebagai sahabat atau bukan? Ini banyak sekali pengertian daripada sahabat itu ya. Sahabat. Nah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, dia mengatakan orang sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman pada waktu hidup. Nah, itu. Jadi ya memang kalau sudah mati nggak akan, sudah selesai. Ajma'ina sekabene seluruhnya. Ajma'ina artinya salawat dan salam untuk keluarga dan sahabat. Ada nggak pengikutnya? Biasanya kan kita sering menyebutkan salawat dan salam teruntuk keluarganya, untuk Nabi, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman kan gitu ya. Di sini tidak dicantumkan. Tetapi ketika tidak dicantumkan, sebenarnya masuk oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa yang dimaksud pengikut itu di sana alihi. Dalam artian pengertian alin itu adalah karib kerabat dan para pengikutnya. Jadi otomatis keluarga itu akan ada dua. Ada keluarga dari segi nasab yang masih ada darah, ada keluarga yang tidak satu nasab satu darah, tapi keluarga dalam satu iman. Ada bikin organisasi gitu, di depannya tuh tertulis keluarga besar.
Bahasanya apa? Keluarga. Ya kan? Mau keluarga besar Majalengka, Brebes dan sebagainya. Di depannya itu pakai keluarga. Padahal nggak ada apa namanya? Hubungan darah gitu. Tapi menyebutkannya adalah keluarga. Nah, itu. Fa awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna syahadatain. Fa awwalu ma mangka utai kaitane barang. Awal sesuatu yajib kang wajib apa ma? Al yang wajib yang pertama kali ala kulli muslimin ing atas saben-saben muslim, setiap muslim. Apa i'tiqadu makna syahadataini, menekadkan, meyakinkan makna syahadatain, meyakinkan makna dua syahadat. Dan syahadat pun harus pakai lafaz asyhadu. Berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bagaimana kalau kemudian diganti? Asyhadunya diganti, tidak pakai asyhadu. Contoh ikon, saya yakin, tapi tidak pakai asyhadu ya, pakai ikonu. Ikonu an la ilaha illallah wa ikonu muhammadur rasulullah, ganti asyhadunya itu. Artinya apa? Saya yakin. Kalau asyhadu kan saya bersaksi ya. Kali ini saya yakin gitu. Apakah cukup syahadatnya? Tidak. Harus pakai lafaz asyhadu. Atau dengan mempergunakan lafaz yang lain, dengan kalau bahasa ilmu nahwu si af'alul qulub. A'lamu. Apa artinya? A'lamu itu artinya saya yakin. A'lamu an la ilaha illallah wa a'lamu anna muhammadur rasulullah. Asyhadu ganti pakai a'lamu. Apakah di sana cukup? Tidak. Harus pakai asyhadu. Maka kalau kemudian ada orang mau nikah pakai syahadatnya diganti gitu. A'lamu an la ilaha illallah wa a'lamu anna muhammadar rasulullah. Saya yakin gitu. Maka di sana tidak cukup. Pertanyaan lagi, bagaimana kalau syahadatnya itu adalah diterjemahkan sajalah gitu. Pada waktu mau nikah tidak pakai lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pakainya apa? Pakainya saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Pakai terjemah, tidak pakai bahasa Arab. Di kalangan para ulama dalam masalah ikrarnya ini belum sah. Maka di sana tetap harus mempergunakan sebagaimana syahadat yang umum. Baik. Yang wajib bagi seorang mukmin itu adalah menekadkan makna syahadataini. Wa tasmimu qalbihi, lan memantapkan hati si muslim
alaihi ingatasi makna syahadat. Nah kalau sudah begini artinya memantapkan makna syahadatain. Berarti orang harus tahu makna syahadat. Jadi harus ada lisan dan qalbi paham. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia juga harus tahu apa sih intisari makna yang terucap itu. Jangan-jangan dia hanya sekedar mengucapkan kata-kata syahadat itu, tapi dia tidak ngerti maknanya, sehingga akhirnya terjadi hati tidak mantap. Kenapa? Karena tidak tahu maknanya. Simbol itu harus diyakinkan dalam hati, pakai makna. Contoh, ada orang mau nikah, maharnya apa biasanya? Apa maharnya biasanya? Seperangkat alat sholat. Apa hanya sekedar sebuah simbol barang saja gitu? Ternyata maknanya itu bukan hanya itu. Apa maknanya? Berarti kan bukan hanya nih seperangkat alat sholat, udah diterima, ditaruh di lemari 10 tahun gak pernah dibuka gitu. Tujuannya apa itu? Orang suruh sholat kan gitu. Bukan hanya sekedar barangnya, alat sholatnya, tapi pemakaian daripada alat sholat. Berarti orang disuruh untuk sholat. Nah itu. Coba kalau ada orang yang kemudian mahalnya pakai motor, apa kemudian motornya digadaikan gitu? Kan tidak, berarti tidak dimanfaatkan. Atau barangkali motornya dijadikan sebagai barang antik, ditaruh di kamar saja nggak pernah dipakai gitu. Nah itu, jadi yang diutamakan itu adalah kemanfaatannya, termasuk ketika mahal. Begitu pula di syahadat ini, bukan hanya sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, tapi makna yang tersirat di sana itu orang suruh iman kepada Allah dan melaksanakan syarat yang ada pada Allah. Berarti disuruh sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Nah itu iktikadkan kepada makna daripada syahadat. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, utai maknane asyhadu an la ilaha illallah. Arti dari asyhadu an la ilaha illallah itu iku a'lamu waruh sapa ingsun, saya tahu. Dari mana taunya arti syahadat? Taunya dari mana? Baca salah satu jadi. Oke lah. Ada baca. Ada tulisan syahadat aja lah. Ada tulisan syahadat pakai bahasa Arab gitu. Baru kemudian di bawahnya apa? Terjemahnya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Makna bukan itu. Makna. Anda tahu maknanya. Oh, maknanya ini. Apakah cukup hanya sekedar tahu lapan, tahu makna? Tidak. Wa a'taqidu lan nekadaken, meyakinkan sapa ingsun bi qalbi ing ati ingsun. Yakin, mantap dalam hati, arti yang terdapat di dalam dua syahadat itu. Jadi harus mantap gitu. Wa ubayyinu lan jelasaken sapa ingsun li khairi maring liyane ingsun. Berarti ini disuruh diikrarkan.
Anda suruh mengucapkan melalui lisan syahadat di hadapan orang lain. Sumpah jabatan, udahlah saya sih sumpah jabatannya dalam hati aja gitu. Orang lain mengucapkan saya bersumpah demi Allah bla bla bla, kan diawali dengan syahadat. Udahlah saya juga baca, tapi saya dalam hati gitu. Di sini wa ubayyinu li ghairi, suruh mengungkapkan, mengikrarkan kepada orang lain tentang syahadat. Makanya saya katakan sering orang ketika mau nikah tuh disuruh apa? Disuruh syahadat gitu. Padahal udah setiap hari berapa kali syahadat, kok pas mau nikah disuruh syahadat lagi. Yang aneh kan laki-lakinya saja, kenapa perempuannya nggak disuruh syahadat gitu? Nah itu. Apalagi syahadatnya dituntun lagi, kayak nggak hafal gitu. Dituntun lagi gitu. Itu kan ikrar namanya. Dia harus benar-benar sebagai seorang muslim dengan mengucapkan syahadat di hadapan orang lain. Nah, itu. Oke. Mualaf masuk Islam kan disuruh ikrar, disuruh syahadat enggak? Disuruh. Diucapkan nggak syahadatnya? Diucapkan. Nggak pernah kemudian saya sudah bacanya dalam hati gitu. Enggak. Diikrarkan kepada orang lain. Kalau ada orang yang kebetulan dia tidak mengikrarkan kepada orang lain syahadatnya itu, orang kan masih ragu ini dia muslim atau bukan. Tapi kalau dia sudah mengucapkan syahadat, oh berarti dia muslim karena sudah mengikrarkan kepada orang lain. Gitu. Ada yang nanya, Pak, bagaimana kalau bisu? Tahu bisu? Gak bisa? Apa ini? Ya gak bisa mengucapkan. Gitu. Nanti pembahasannya lebih panjang. Al-Sunnah 8 la ma'buda oranana kang disembah iku maujud, tidak ada yang disembah bihaqqin kelan hak dengan nyata fil wujudi indal wujudi illallah, hanya Allah. Tidak ada yang disembah sehakikatnya, hanya Allah yang disembah. Allah dalam segi wujud. Nanti kan ada sifat-sifat Allah itu. Kita harus percaya yakin tentang wujud Allah. Dan wujud Allah itu berbeda dengan makhluknya. Orang menyebut dengan sebutan zat. Apa ini? Air. Itu namanya zat. Ya, zatnya adalah air. Allah itu adalah zat. Tapi kita tidak boleh mentasawurkan tentang zat Allah. Di dalam Al-Quran ataupun hadis sama. Ini apa ini? Air. Apa sifatnya? Apa ini sifatnya? Bening. Dari segi warnanya bening. Dari segi rasanya apa ini? Apa rasa air? Tawar. Salah satunya. Sifat bukan? Sifat. Allah pun punya sifat. Ada zatnya Allah, ada sifatnya. Ada berapa sifat yang ada pada Allah? Ada berapa?
Ya kalau yang tertera itu yang tersurat kan 99 yang disebut dengan Al-Asmaul Husna yang tertulis. Tapi yang tidak tertulisnya begitu banyak. Coba wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis yang 20 sifat bukan? Sifat juga. Nah ini terkadang kan di Asmaul Husna dengan yang 20 kan berbeda. Ada nggak yang berbeda? Ada. Ada nggak di Asmaul Husna mukhalafatul hawadis gitu? Nggak ada gitu. Berarti kalau dijumlahkan masih banyak lagi. Itulah yang disebut dengan asal Allah yang tidak tertulis itu ternyata sebenarnya banyak. Maka kalau Anda jadi guru gitu, nanyanya kepada anak TK, anak SD, berapa nama Allah Asmaul Husna? Apa jawabannya? Pasti jawabannya 99. Kalau ada jawabannya kurang atau lebih, berarti salah. Coba kalau nanya kepada mahasiswa, berapa sifat Allah? Ada yang jawabnya apa? Kalau ada pertanyaan, berapa jumlah sifat Allah? Kemudian dijawab oleh mahasiswa 99. Anda benarkan, yang salah pertanyaannya. Yang salah adalah pertanyaannya gitu. Nah ini. Wa annahu lan satuna awaiku ghaniyun, kaya atau tidak butuh. Kalau orang kaya itu adalah orang yang tidak butuh. Ada ghaniyun, ada fakir. Ada orang kaya, ada orang fakir. Sesungguhnya Allah itu kaya, sesungguhnya Allah itu tidak butuh amma saking barang siwahu kang selainnya Allah. Allah tidak butuh kepada selainnya. Allah qiyamun bi nafsihi, berdiri sendiri dengan zatnya itu. Tidak butuh dengan yang lain. Beda dengan manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial yang senantiasa antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Muhtakirun kang butuh ilaihi maring Allah. Beda. Orang makhluk pasti butuh kepada Allah. Kalau ada orang yang tidak pernah butuh kepada Allah, dipandangnya itu adalah termasuk orang yang sombong. Gitu. Bagi makhluknya yang namanya kaya atau miskin itu relatif. Hanya nisbi saja itu ya. Orang punya uang 100 juta. Orang kaya atau orang miskin? Punya uang 100 juta. Kalau dibandingkannya dengan 10 triliun sih otomatis dia orang miskin gitu. Nah itu. Ada orang yang kebetulan ya rumahnya di pinggir kali, kubu kreot gitu. Tapi punya uang 20 juta. Dia nganggapnya saya orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Karena uangnya banyak gitu. Ini. Kullu ma hadana kullu ma saban-saban barang kullu ma saban-saban barang hadahu kang wis nuduhaken telah menunjukkan sapa Allah ing ma yang memberikan petunjuk
itu adalah Allah. Oke. Ini banyak orang yang terkadang begini, saya itu belum dapat petunjuk, saya belum dapat hidayah. Ketika disuruh untuk melakukan sebuah kebaikan, dia mengatakan saya belum dapat hidayah. Yuk ke masjid sholat Jumat, sholat apa? Sholat berjamaah. Udahlah, saya belum dapat hidayah gitu. Jadi sholat saya di rumah aja lah gitu. Ada nggak begini dalihnya itu? Ada. Kenapa belum melakukan kebaikan itu? Belum dapat panggilan untuk melakukan itu. Sebenarnya yang mendorong itu adalah pada diri kita sendiri. Oke. Saya contohkan. Pas jam 12 siang. Anda dengar nggak ada adzan? Dengar. Gimana perasaan hati kalian? Ada yang biasa aja lah, biasa setiap hari juga dengar adzan gitu. Ada nggak? Ada. Ada juga yang ketika azan, saya biasanya jam 1 sholat itu ya, udahlah nanti baru ada jam 12 gitu. Tapi ada juga orang yang pas ketika lagi dalam keadaan aktivitas itu begitu sibuk, pas jam 12 tergerak sekali untuk melakukan sholat, padahal lagi dalam keadaan sibuknya bukan main. Ada nggak ini? Ada. Biasanya begini itu karena kebiasaan. Yang dapat hidayah itu terkadang yang bimbang nih. Tahu yang bimbang? Jam 12 nih. Aduh, ketika jam 12, sholat dulu atau nanti? Sholat dulu nanti, sholat dulu nanti. Nah, kalau sholat dulu nanti, sholat dulu nanti, siapa sebenarnya yang menggerakkan kita? Diri kita sendiri. Sholat dulu, sholat. Oh nanti aja, ya nanti. Berarti Allah berikan hidayah kepada kita ketika kita melakukan kebaikan. Ah, sekarang sholat ya, sekarang sholat. Allah berikan hidayah kepada orang itu untuk melakukan sholat. Nah ini, jadi yang menggerakkan itu adalah dari diri kita sendiri, sehingga Allah berikan hidayah. Maka dia di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Kalau hanya sekedar baca, ya Allah tunjuki jalan kami, jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus, gambarannya itu seolah-olah kita belum dapat hidayah ya. Tunjuki kami jalan yang lurus. Padahal dalam tafsir, tambahkan petunjuk kepada kami untuk melalui jalan yang lurus. Berarti sudah ada petunjuk, hanya kita mau melalui atau tidaknya tergantung kepada kita. Nah ini, jadi mau atau tidak kita untuk melakukan kebaikan, kita yang dorong gitu. Terkadang kita terhalang oleh hawa nafsu kita, yaitu setan yang senantiasa membisikkan kepada diri kita untuk tidak melakukan sebuah kebaikan. Mutasifun kang persipatan bikulli kamalin kan saben-saben kesempurnaan. Mutasifun kang persipatan bikulli kamalin kan saben-saben kesempurnaan. Artinya Allah itu punya sifat. Nanti di ilmu tauhid ya, termasuk ada kajian di kitab tentang sifat itu di kitab Al-Milal wan Nihal, banyak di sana. Ini air, berarti zatnya air. Kemudian air juga punya sifat. Sifatnya itu cair, kemudian bening, kemudian tawar. Nah ini
Allah punya zat. Nah, kalau orang bisa bilang zat, ini air, zatnya air. Ada nggak airnya? Ada. Anda bisa mentasawurkan, menggambarkan, oh ini adalah air, kelihatan gitu. Ada zatnya. Sekarang pada diri Allah, Allah itu ada zat, zatnya Allah. Kita hanya meyakini adanya zat Allah, tapi tidak boleh mentasawurkan, menggambarkan bagaimana si zat Allah itu. Nah itu tidak boleh. Pokoknya Allah ada, udahlah gitu. Kita yakin Allah ada, tapi kita tidak boleh menggambarkan bentuknya apa dan sebagainya. Nah. Air itu ada sifatnya, tawar, bening, kemudian tadi. Pada Allah itu ada sifat. Contoh yang sifat 20. Allah itu dahulu, paling dulu. Anda jangan bayangkan dulunya Allah, nanti nggak akan ketemu-ketemu. Contoh Anda begini, saya berada di sini, ternyata ada yang lebih dulu daripada saya di sini nih. Nah, ketika Anda berada di sini, ada yang lebih duluan di depan ada. Depannya lagi, sampai ujung ketemu nggak ini? Nggak akan ketemu. Ternyata ada yang lebih dulu, ada yang lebih dulu, ada yang lebih dulu, ada yang lebih dulu. Anda jangan membayangkan Allah itu lebih dulunya berada paling dulu gimana. Yang penting Anda meyakini Allah maha dulu saja gitu. Allah beda dengan makhluknya. Itu juga tidak boleh ditasawurkan bentuknya gimana ya Allah itu. Pokoknya dan tasawurnya pun itu tidak boleh bertolak belakang. Contoh, air ini cair, lawannya apa? Padat. Kalau air itu cair, berarti lawannya padat. Kita bisa membayangkan cair, padat. Oke. Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluknya kita punya tangan. Oh, Allah tidak punya tangan. Kan gitu. Itu juga salah. Kita punya tangan. Oh, Allah nggak punya tangan. Salah dalam itu. Jadi kita tidak boleh membayangkan Allah punya tangan, Allah tidak punya tangan. Nggak boleh gitu. Kita bisa melihat karena ada mata. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak punya mata, kan itu ya? Tidak boleh juga. Oke. Anda lihat As-Sami. Apa artinya? Apa As-Sami? Mendengar. Al-Basir, melihat. Anda kebayang kalau manusia bisa mendengar, manusia bisa melihat pakai mata, pakai telinga. Sekarang ketika Allah mendengar, melihat, Anda mentasawurkan, menggambarkan bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat. Oh, tidak pakai telinga. Terus kebayang lagi pakai apa ya itu? Ya kan? Itu mentasawur tidak boleh juga. Maka nanti di dalam ilmu tauhid pun kita hanya meyakini Allah melihat, titik. Allah mendengar, titik. Allah berbicara, titik. Tidak sampai melanjutkan tentang bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat. Kita yakin Allah mendengar, melihat, mendengar dan sebagainya, itu hanya itu. Kita tidak boleh mentasawurkan. Nah ini karena apa? Karena sifat-sifat itu artinya Allah punya sifat sempurna daripada makhluknya. Munazzahun kang dibersihkan, yang dibersihkan an kulli naqsin, saking saben-saben kekurangan. Sifat Allah itu sempurna dan bersih dari berbagai macam kekurangan. Oke.
Saya gambarkan seperti sifat kekurangan. Si A itu pinter. Ketika saya tanya, si A, kita memutuskan, si A pinter. Nilainya berapa? Kayaknya 4,0. Luar biasa gitu. Dia jurusan syariah hebat gitu. Diuji ilmu bahasa Arab gitu. Apa kemudian dia mampu? Tidak. Dia punya kepintaran dalam satu sisi, tapi dia kurang dalam sisi yang lain. Jadi tidak akan ada orang yang pintar sempurna. Jadi pintar relatif. Pintar dalam satu bidang, tapi tidak pintar dalam bidang yang lain. Berarti ada kekurangan. Beda dengan Allah. Allah bersih dari berbagai macam sifat kekurangan. Allah Maha mengetahui. Kita alim contoh, tapi dalam satu bidang. Anda tahu sesuatu, Allah mengetahui segala sesuatu sampai yang dakik, sampai yang sekecil apapun. Oke, saya contohkan lagi. Saya tanya, Anda tadi malam tidur jam berapa? Jam berapa Anda tidur? Jam berapa? Jam 11. Jam 12. Apa betul pas? Jam 12 pas. Anda tahu nggak? Jam 12 pas itu pada waktu tidur. Anda tahu nggak? Nggak tahu. Berarti bodoh. Ya kan? Anda berarti bodoh. Anda bangun. Jam berapa? Tidak tahu. Bodoh lagi gitu. Sesuatu yang tidak tahu berarti adalah bodoh. Ada berapa temanmu pada waktu tidur yang ada di sampingmu? Tidak tahu, bodoh lagi gitu. Jangankan itu. Anda punya rumah. Anda punya rumah orang tuamu. Anda biasa bolak-balik di rumahmu. Ada berapa? Anda biasa nyuci piring. Saya tanya, berapa jumlah piring yang ada di rumahmu? Anda tidak tahu, Anda berarti bodoh. Gitu. Nah ini, jadi makhluk itu pasti bodoh. Setiap segala sesuatu yang tidak tahu itu namanya bodoh. Gitu tuh. Nah ini. Wamalan barang kotor kang krenteng. Apa mak? Apa krenteng gitu? Apa krenteng? Orang bilang krenteng dalam hati. Apa krenteng itu ya? Bukan. Apa namanya krenteng gitu? Perasaan tek gitu. Anda tidak tahu apa-apa, tahu-taunya tek ikat gitu. Apa itu ya? Ada lagi diam, tahu tanya ingat sesuatu, tek gitu. Nah itu kan krenteng hati gitu. Apa ini namanya? Apa getaran? Getaran beda juga gitu ya. Getaran hati gitu. Artinya ini kan spontan gitu, ya. Tek dalam hati tapi secara spontan gitu. Apa namanya? Ya hampir mirip seperti getaran tapi getaran yang mendadak gitu. Anda melihat sesuatu yang indah, yang terkejut gitu ya, kan langsung masuk dalam hati gitu. Kotor. Bil bali dalam hati. Lam yattakhid orang alak atau tidak menjadikan sapa Allah. Tidak menciptakan sapa Allah, tidak menjadikan sapa Allah sahibatan imbatur. Allah tidak beristri maksudnya.
hakikat manusia itu kan ada anak karena ada ayah dan ibu. Walau waladan lan orang anak-anak, tidak ada anak, tidak ada pasangan, tidak ada anak. Ada pasangan, tidak ada anak. Ada pasangan, ada anak. Tidak ada pasangan, sekarang banyak yang ada anaknya gitu ya. Ya. Tidak ada pasangan tapi ada anak. Banyak terjadi gitu. Wa sifatihi lan sifat-sifatnya Allah, zatnya tidak sama. Yaitu saya kembalikan lagi, zat Allah tidak sama dengan makhluknya. Jangan menggambarkan bagaimana zatnya Allah. Terkadang kita sih bisa hanya menggambarkan itu makhluk. Kalau Anda diceritakan orang gitu, Anda kan terkadang punya tasawur gambaran. Ada orang laki-laki, contoh, umurnya segini, berat badannya segini, tingginya segini, kulitnya begini, matanya begini, bla bla bla. Anda bisa menggambarkan nggak dalam pikiran Anda? Bisa nggak menggambarkan? Ngebayangin. Terkadang yang digambarkan siapa? Siapa yang gambarkan? Temen gitu ya. Orang yang tinggi, Anda kebayang dengan teman yang tinggi gitu. Ada orang hebat gitu, cirinya dia tinggi, pasti Anda membayangkan teman yang paling tinggi gitu. Orang yang tinggi itu adalah orangnya putih. Udah ganti itu tadi yang tinggi, ternyata hitam, ganti cari. Adanya di mana ini? Ada di pikiran kita. Cari siapa ini? Yang putih tinggi gitu. Nah itu namanya tasawur. Dan Allah tidak begini. Beda dengan sifatnya. Manusia melihat dengan mata, tapi Allah melihat wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Wa af'alihi lan pira-pira pegawaian Allah, perbuatan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana sih Allah menciptakan langit dan bumi? Kita tidak usah memikirkan ke sana gitu. Ahadan iwang suwiji, seseorang tidak sama dengan seorang. Semoga wallahu a'lam bishawab. Tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'limi, antarzuqona wasi'atan, wa antarzuqona amanatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.